Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini kami akan memaparkan beberapa hal penting terkait dengan cara membaca dan menerjemah kitab gundur. Ya. Jadi untuk membaca dan menerjemah kitab gundur, kita harus mengetahui bahwa bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab terbagi menjadi 3 komponen besar, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu huruf. Tapi bagaimana kita mengetahui bahasa Arab itu adalah termasuk isim kata kerja, al-fi'lu kata isim kata benda, al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu huruf? Maka setidaknya untuk memulainya kita mengetahui dari ciri-cirinya. Isim itu ciri-cirinya adalah secara umum memiliki ciri diantaranya semua kata yang ada alif lamnya, yang didahului oleh alif lam, kemudian diakhiri oleh kasrah dan juga tanwin, an, in, un. Coba kita lihat contoh berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak cukup ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Penggalan surah Al-Fatihah ini kita mencoba untuk mengidentifikasi apakah termasuk isim atau fi'il atau huruf. Alhamdu ini adalah isim karena ada alif lamnya. Lillahi isim karena ada kasrah. Rabbi isim karena ada kasrah. Al-alamin isim karena ada alif lam. Ar-Rahman isim karena bercirikan alif lam dan kasrah. Ar-Rahim isim karena ada alif lam dan kasrah. Maliki ada kasrah, maka bisa diidentifikasi bahwa maliki ini adalah termasuk isim atau kata benda. Yaumi kata benda. Ad-dini kata benda. 1, 2, 3 ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya adalah ayat yang sering kita baca. Dan dari identifikasi kita terhadap ayat awal daripada Al-Fatihah ini, kita bisa mengetahui bahwa semua atau ayat-ayat ini didominasi oleh isim atau kata benda. Ini adalah keistimewaan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu bisa dirangkai dari kata benda, sehingga menimbulkan atau mengandung makna yang luas, berbeda dengan bahasa yang lain di dunia. Kemudian untuk bisa mengetahui kapan bahasa Arab itu dibaca i atau yang disebut dengan al-majrur, maka kita harus mengetahui penyebab dan tanda baca majrur. Baik. Ya. Kapan bahasa Arab itu dibaca i atau yang disebut oleh ulama bahasa dengan majrur? Setidaknya ada 3 penyebabnya. Pertama adalah apabila
ada huruful jarri wal qasam. Apabila ada al-idhafah, apabila ada at-tawabi. Apa itu huruful jar wal qasam? Apa itu al-idhafah? Dan apa itu at-tawabi? Ketiga-tiganya adalah penyebab sebuah isim dibaca majrur. Kita lihat huruf jar ini adalah, kalau di pesantren diajarkan min ila an ala fi rubba kaf lam ba. Namun dengan metode yang kami susun, kami kenalkan, huruf jar ini kita susun dalam bentuk sebuah ungkapan ala, ka, ila, min, fi, an, bil, rubba. Ala kaida min fi ambil rubba. Ini kita asumsikan sebagai nama orang. Ala kaila, suatu malam dia mimpi, mimpinya ambil rubba. Dan huruf qasam kita rumuskan dalam satu kata, yaitu ba, ta, waw, yang kita baca dengan Betawi. Apabila ada huruf-huruf ini terletak setelah isim, sebelum isim, maka isim itu harus dibaca majrur. Seperti Allah, ada ila, ilallahi, ilallahi. Kenapa dibaca hi? Karena ada huruf jar, yaitu ila. Kemudian contoh yang lain, misalnya al-jannah, ada fi, fil jannati. Kenapa dibaca majrur? Kenapa dibaca i? Karena ada huruf jar, yaitu fi, yang merupakan bagian dari ala, kaila, min, fi, ambil, rubba, atau huruf qasam, yaitu Betawi. Kemudian penyebab kedua, bahasa Arab itu akan dibaca i akhirnya apabila ada idhafah. Idhafah ini rumusannya bisa kita rumuskan dengan dua kata yang menjadi satu kata baru. Apabila ada dua kata, kata pertama tidak ada alif lamnya atau nakirah, kemudian kata keduanya ada alif lamnya atau ma'rifah, maka kata kedua ini harus dibaca majrur. Harus dibaca i. Contoh, Rasulullah. Rasulullah. Kenapa dibaca hi? Karena Rasul tidak ada alif lamnya, nakirah. Allah ada alif lamnya, yaitu ma'rifah. Kemudian contoh yang lain, dalam Al-Quran kita sering baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Kenapa lailatul qadri? Karena dia merupakan rangkaian dari idhafah, yaitu dua kata yang dijadikan satu. Kata pertama tidak ada alif lam, kata kedua ada alif lamnya, maka kata kedua harus dibaca i. Kemudian juga dalam surah Quraisy dikatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita. Rihlatash shita'i. Kenapa rihlatash shita'i? Karena rihlah tidak ada alif lamnya, dia nakirah, bertemu dengan asyita yang ada alif lamnya, ma'rifah. Maka apabila ada dua kata, kata pertama tidak ada alif lamnya, kata kedua ada alif lamnya, maka kata kedua harus dibaca majrur atau dibaca i. Dan banyak sekali kita akan temukan dalam Al-Quran.
Kemudian yang ketiga adalah at-tawabi'. Kita akan yang ketiga dari penyebab sebuah kata dibaca majrur dalam bahasa Arab adalah apa yang disebut oleh ulama bahasa dengan at-tawabi' atau penyebut. Tawabi' ini ada 4, kita kenalkan 2 saja. Di antaranya adalah ataf dan na'at. Ada 2 lagi, yaitu badal dan taukid. Tapi untuk kesempatan kali ini kita kenalkan ataf dan badal. Na'at. Ataf adalah serangkaian huruf yang menjadi perantara antara dua isim atau 2 fiil. Seperti misalnya ini isim, ada wa, isim yang kedua. Apabila ada huruf ataf wa di tengah-tengah sebuah isim, di antara 2 isim, maka apabila isim pertamanya dibaca majrur, dibaca i, maka isim keduanya juga akan ikut-ikutan dibaca i. Contoh, wattini wazzaitun, wattini wazzaituni. Kenapa dibaca ni? Karena ada waw akhaf, dan sebelumnya i dibaca majrur, maka zaitun ikut-ikutan dibaca majrur. Kenapa ini dibaca majrur? Karena ada waw qasam yang merupakan penyebab dibacanya majrur. Kemudian yang kedua dari tawabi itu adalah na'at yang memiliki rumusan. Apabila ada 2 kata pertama ada alif lamnya, kata kedua ada alif lamnya, maka kata kedua akan mengikuti kata pertama. Kalau di sini dibaca majrur, maka kata kedua harus dibaca majrur. Ya. Contohnya dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, yang sudah kita hafal. Min syarril waswasil khannasi. Kenapa dibaca min syarril waswasil khannasi? Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan mendeteksi kenapa dibaca syarri. Tentu karena ada min, huruf jar, penyebab yang pertama. Kemudian kenapa dibaca min syarril waswasi? Tentu karena ini tidak ada alif lamnya, ini ada alif lamnya. Kata pertama tidak ada alif lam, kata kedua ada alif lam, maka kata kedua harus dibaca majrur, min syarril waswasi. Kemudian kenapa dibaca min syarril waswasil khannasi? Karena kata pertama ada alif lamnya, kata kedua ada alif lamnya, maka kata kedua akan mengikuti kata pertama. Inilah rumusan-rumusan yang kita akan kenalkan terkait cara mudah membaca kitab gundul. Min syarril waswasil khannasi. Atau ada juga contoh lain, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca bismi? Karena ada ba, huruf jar. Kenapa dibaca Allahi, bismillahi? Karena idhafah. Ini tidak ada alif lam, ismi, ini ada alif lamnya. Kemudian kenapa dibaca i? Karena alif lam ketemu alif lam. Alif lam. Kenapa dibaca ar-rahimi? Karena alif lam ketemu alif lam. Itulah perkenalan terkait tentang cara membaca atau cara mudah membaca kitab gundul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.